Oke, setelah munculnya Kashin Koji dengan kata Boiragama kemarin, cerita Boruto ini akan jauh lebih menarik lagi karena akan menampilkan bentuk dari karma. Nah, seperti yang kita tahu dalam sinopsisnya kemarin di episode 187 nanti, kisah ini nanti bakalan lebih seru lagi karena karma tersebut digunakan melawan si manusia bertopeng itu, dia Kashin Koji. Lalu, apa aja yang terjadi nih dan seberapa bahayanya karma dari Boruto ini? Oke, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas lebih menyeluruh lagi soal karma dan pertempuran melawan Kashin Koji serta beberapa fakta tentang karma Boruto yang berbahaya itu. Oke, kisah ini akan dibuka dengan sinopsis cerita yang satu ini. Segera setelah Boruto dan rekan-rekan timnya menyelesaikan pertempuran mereka melawan Aokara, Kashin Koji ini yang merupakan anggota inti dari Kara muncul di depan mereka semuanya. Dan kemunculan Koji sekaligus menjadi akhir dari hidup Ao. Lalu tubuhnya tertimpa katak yang sangat besar itu. Sinopsis cerita yang sangat bikin kita penasaran guys. Nah, jadi seperti ini. Saat tiba di hadapan tim 7 nanti, Kashin Koji itu langsung memuji mereka. Apalagi saat itu ia juga berkenalan dengan Uzumaki Boruto. Akan tetapi nih, salam sapa ini tidak hanya sampai di situ, karena Kashin Koji memukul telak Sarutobi Konohamaru dan yang lainnya. Nah, setelah Boiragama ini muncul, akhirnya Koji ini memberikan perlawanan kepada mereka dengan salah satu fuinjutsunya, dimana itu adalah segel yang terbentuk dari beberapa pilar-pilar batu. Dan kami pikir sepertinya pertempuran kali ini nanti Koji masih menahan kekuatan tempurnya yang sangat besar itu. Ia hanya terlihat supaya misi tersebut berjalan dengan lancar. Lalu sampailah di mana momen Konohamaru ini menunjukkan aksinya. Ia ternyata berhasil keluar dari situ dan terjadilah pertempuran 1 lawan 1 antara Sarutobi melawan Kashin Koji. Dan inilah momen yang sama-sama kita nantikan, dimana betapa terkejutnya Konohamaru Sarutobi. Dirinya itu akan tahu seorang pengguna rasengan lain selain dirinya. Dan Kashin Koji memiliki kemampuan itu yang sama dengan Konohamaru. Nah, dengan adanya Kashin Koji tentu membuat nama-nama baru di dunia shinobi modern ini dengan teknik yang dahulu dikembangkan oleh Yondaime Minato Namikaze, Naruto, Boruto, Kakashi, Sarutobi, serta Kashin Koji. Ada 5 orang ini. Oke, pertempuran melawan Konohamaru tentunya tidak seimbang lagi, dimana Konohamaru ini juga sudah terluka karena kejadian sebelumnya dan cakranya itu sudah hampir habis. Lalu Kashin Koji terus mendesaknya dan Zanmai no Shinka. Ya, Konohamaru di sini tuh terbakar dengan teknik api suci tersebut. Nah, inilah momen sesuai dengan judul rilisnya yaitu Karma, dimana Boruto itu sangat marah dan akhirnya secara tidak sadar karma miliknya itu bangkit. Warna biru menyala yang akan membuat Kashin Koji ini membuat beberapa kesimpulannya sendiri. Nah, kita tahu karma memang semenarik itu sih, karena ini adalah bagian dari data seorang Otsutsuki dan tentunya memiliki cakupan kekuatan yang sangat besar. Boruto kemudian menyerap api tersebut yang membakar Sarutobi Konohamaru. Nah, kami jadi penasaran juga nih, di mana momen ketika Konohamaru ini mengaktifkan segelnya. Seperti yang kita tahu, saat ia terkena segel dari Kashin Koji lalu menimpanya dengan segel khas milik Sarutobi klannya, kira-kira di kejadian mana nih? Sekarang ini Konohamaru itu memang belumlah berkembang cukup baik sebagai ketua dari tim 7 sendiri. Kemampuannya memang tidak seperti era Kakashi dahulu. Ya, beda level sih. Tapi Konohamaru ini juga sangat potensial. Dia pengguna Rasengan, Kuchiyose Enra, dan tentunya Kuchiyose Kata Gamagoro. Apakah ia akan terkejut pula setelah ada kata lain di hadapannya? Lalu pertanyaannya sekarang gini, apakah kata Kashin Koji ini adalah Sains Ninja? Atau malah dari Gunung Mebagusan sendiri? Nah, coba guys, berikan pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kalau referensinya sudah banyak bisa kita jadikan pembahasan. So, kita masuk ke cerita soal seberapa bahayanya segel karma ini dan lebih jauh lagi. Oke, disclaimer dulu, ini informasinya juga dengan cerita chapternya ya. Jadi fakta yang sudah ada tentang karma di dahulu dan tentunya gabungan dari chapter yang sudah rilis kemarin. Dan di sini tentu Kashin Koji ini sudah mengetahuinya, kitanya aja yang beberapa yang belum tahu. So, karma. Nah, ada adegan dahulu yang sempat Sasuke curigai dan kebenaran itu terungkap bahwa karma sendiri pertama itu adalah sebagai gambaran awal, bahwa karma itu terjadi setelah pertempuran melawan Momoshiki dan ruang waktu berhenti saat itu. Dimana Sasuke dengan Rinnegan melihatnya dan ternyata Momoshiki itu mengubah dirinya menjadi data lalu mereplikasikannya ke tubuh Boruto.
Nah, itulah momen kenapa segel itu tertempel dalam tangan Boruto. Namun masalahnya tidak sesederhana itu. Nah, kebenaran karma sendiri adalah file cadangan Otsutsuki yang telah dikompres. Jadi ibaratnya itu hasil dari file itu tadi perlahan-lahan diekstrak seiring berjalannya waktu. Bahkan memungkinkan nih, ini bisa juga setiap detik. Lalu seluruh data tersebut sukses dirilis, itu artinya semakin sering Boruto menggunakan karma, maka semakin cepat Momoshiki ini bangkit lagi. Ini seperti konsep Kyuubi dahulu guys. Karena logikanya, tubuh Boruto akan ditimpa dengan data dari seorang Otsutsuki, dan di sini bisa saja nih Boruto tidak akan sadar lagi dan dirinya bisa juga menjadi versi Borushiki. Nah, ini juga akan ditandai jika sudah versi lanjut lagi, di mana Boruto ini bisa terbang dengan karma tersebut. Apalagi setelah itu munculnya keberadaan tanduk. Nah, kami rasa sudah terlalu kejauhan kalau sampai di situ. Nah, ingat nggak adegan saat Boruto melawan Shojoji sebelum pembukaan alur kara ini? Di sana Boruto itu tidak sengaja mengaktifkan segel tersebut dan kekuatan Rasenganya itu malahan terserap. Tapi yang terjadi, Shojoji ini malah takut dan tidak menyerangnya lagi. Bahkan pria itu mengira jika Boruto salah satu bagian dari kelompok jubah hitam itu. Bahkan setelah momen itu, Sasuke datang langsung dan meminta penjelasan karena sesuatu krusial terjadi kepada muridnya Boruto. Nah, segel itu berbeda dengan jenis model segel dari Fushi Tensei-nya Orochimaru, dan Sasuke juga paham karena ia mantan pengguna segel kutukan juga. Tapi memang ada sedikit persamaannya sih. Intinya, pengguna segel karma ini sama halnya dengan seorang wadah yang sudah dipersiapkan, dan mereka ini terpilih atau bahkan dipilih. Untuk Kawaki yang nantinya bertemu dengan tim 7, Jigen akhirnya mendapatkan wadah yang cocok dengannya. Sementara Boruto sendiri, Momoshiki tidak ada pilihan lain. Setelah ia kalah, ia mengcopy data tersebut ke dalam tubuh Boruto. Tapi di masa depan nanti, Momo ini juga sangat terkejut jika tubuh bocah ini adalah wadah yang sangat pas baginya. Sekarang gini, kita tahu basicnya pengguna karma ini bisa menyerap berbagai ninjutsu yang dikeluarkan lawannya atau kembali mementalkan pada kasus Kawaki. Dan kita tahu pula karma ini juga beresonansi satu sama lain. Tapi yang menarik soal segel karma ini sampai membuat Kashin Koji terkesan nantinya adalah karena kemampuan-kemampuan ajaibnya. Dan salah satunya kita tahu adalah bisa membuka portal dimensi lain. Nah, kemampuan Jikukan Ninjutsu adalah sebuah teknik istimewa dan terbilang ini sangat langka karena selain Rinnegan, jarang sekali ada teknik yang bisa menggunakan hal semacam itu. Tapi dengan karma, Boruto akan bisa menggunakan teknik ruang waktu. Nah, karma sendiri yang menjalar dari tubuh Boruto ini tentu akan meningkatkan kekuatannya, namun di saat bersamaan bisa saja melemahkan diri Boruto. Hal ini didasari karena Boruto belum paham dan belum bisa mengendalikan karma tersebut. Nah, diceritakan nanti setelah Kashin Koji ini mengetahui Boruto mengaktifkan karma itu, ia langsung berspekulasi dalam keterkejutannya itu, yang ternyata bukan sang Hokage yang melenyapkan Momoshiki dahulu, tapi adalah putranya sendiri, Uzumaki Boruto. Dan di sini karma adalah buktinya. Apalagi organisasi Kara juga tertarik dengan hal semacam itu, dan ia juga sadar pemimpinnya mewarisi hal serupa. Nah, karma sendiri akan membawa cerita Boruto ini ke alur para Otsutsuki atau bahkan soal buah cakra Shinju yang kita tahu. Tapi sebagai pembuka ini nanti, melawan Kashin Koji adalah salah satu opsi yang paling menarik, di mana ia banyak mengetahui soal hal itu karena dirinya juga menyembunyikan sesuatu baik dan buruk kepada para lawannya atau rekannya dalam Kara sendiri. Yang kita tahu, Kashin Koji adalah the real hero in Boruto Next Generation. Gimana, sepakat nggak? So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai soal karma dan pertempuran melawan Kashin Koji serta beberapa fakta tentang karma Boruto yang berbahaya itu. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dari pembahasan tiap animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.